Nada-nada yang indah mengalir dari lagu Teramini milik Ghea Indrawari di pagi itu. Lagu tersebut terdengar dari kamar adikku. Jujur saja, perasaanku sedang tidak enak. Rasa tidak nyaman yang acap menggangguku tiba-tiba datang lagi. Tuhan, benarkah kau mendengarku? Kemana pergi doa-doaku? Ku berusaha ikut bernyanyi dengan harapan suasana hatiku akan membaik. Namun alih-alih membaik, seperti biasa, perasaanku gelap. Stop, udah ya, masih pagi. Tulisku di status WhatsApp-nya, aku bermaksud menulis kalimat-kalimat inspirasi. Akan tetapi, aku sudah kadung kalut. Jadi ya sudahlah, bodo amat. Kalaupun ada yang membaca dan diam-diam menghujatku, terserahlah. Aku hanya perlu meluapkan isi kepalaku. Tangan dan kakiku mulai dingin. Perutku terasa tak nyaman. Dan detak jantungku mulai tak beraturan. Aku sampai bisa mendengar suara detakannya. Suara notifikasi WhatsApp memberitahuku bahwa ada seseorang yang mengirimkan pesan pribadi. Demi mengalihkan perasaan tak nyamanku, aku pun bergegas membuka pesan tersebut. Pesan dari Z. Ada apa, Kak? Tanyanya membalas statusku tadi. Sakit, tapi nggak tahu apa yang sakit. Sedih, tapi nggak tahu kenapa. Marah, benci, pengen tidur. Nggak usah bangun. Pengen ketawa juga. Balasku dengan tangan gemetar. Kakak, kamu nggak oke? Balasnya lagi. Kurang dari semenit. Namun aku tak sanggup membalasnya lagi. Pikiranku semakin kacau. Aku butuh menulis. Akan tetapi laptopku belum menyala. Akhirnya aku memilih menulis di status WhatsApp lagi. Jangan tanya kenapa. Cari perhatian sedikit pun aku tidak berpikir ke sana. Lagi pula selain Z, tak ada seorang pun yang mengerti tujuanku. Kalau saja aku bisa menangis. Rasanya akan jauh lebih baik. Aku coba memberi sugesti pada diri sendiri. Kalimat-kalimat itu kuucapkan sambil mengetik di status. Pikirkan donat gula, keripik singkong, bakso bakar. Percuma. Perutku malah semakin tak nyaman. Pikirkan pantai, laut, kicauan burung. Aku berhenti mengetik, berusaha fokus pada ilusi yang kuciptakan. Aku berdiri di tepi pantai, perlahan-lahan menjejak lautan. Air laut membuat kakiku terasa semakin dingin, menarik diri ke kenyataan. Namun justru perasaan sepi yang menyambutku. Lalu suara ancaman itu lagi. Awas ya, tunggu saja kalau tidak ada orang. Aku akan membunuhmu. Aku berusaha mengusirnya. Syukurlah berhasil. Namun ketenangan itu belum kembali. Hatiku terasa sakit. Aku rindu dia. Aku rindu almarhum papa. Aku ingin menangis. Ya, hanya ingin. Tetapi air mata itu enggan jatuh. Sial, dadaku sesak lagi. Aku berusaha menarik napas, berusaha agar tenang. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Pikiranku terasa penuh sekarang.
Aku sendirian. Sudah tidak ada apa-apa. Dia juga pergi. Aku takut. Aku ingin pergi. Tuhan, aku mau pergi di mana? Aku memutuskan mengetik lagi. Kamu gak sendiri. Masih ada dia. Masih ada papa. Masih ada teman-teman. Masih ada Tuhan. Tanganku semakin gemetar. Aku tidak sanggup mengetik lagi. Sebagai gantinya, aku coba membayangkan pantai, laut, dan suara burung lagi. Aku berdiri di tepi pantai, perlahan-lahan menjejak lautan. Air laut membuat kakiku terasa dingin. Semakin dingin. Tanganku juga. Aku memilih duduk sekarang. Membiarkan air memelukku. Bolehkah aku memendamkan diri saja? Aku ingin tidur. Biarkan ombak membawaku. Aku semakin tak terkendali. Aku mau pingsan. Napasku semakin sesak. Semua terasa sakit. Aku ingin berteriak, tetapi suaraku tercekat. Aku ingin menangis, Tuhan. Ini benar-benar tak nyaman. Sayup-sayup aku mendengar panggilan masuk di gawaiku. Megap-megap kurai benda berwarna awesome lemon itu. Sebenarnya gawai tersebut tepat berada di sebelahku. Tetapi entah kenapa nada panggilannya terdengar kecil. Apa memang volumenya yang kecil? Ya. Halo Kak, dengar aku. Bahkan suara yang keluar dari sambungan panggilan pun terdengar jauh. Ya, jawabku sekenanya. Suaraku gemetaran, tangan dan kakiku pun demikian. Napasku terengah-engah, dan akhirnya tangisku pun pecah. Entah berapa lama situasi itu berjalan. Aku hanya bisa menangis. Aku tidak benar-benar tahu sedang berbicara dengan siapa. Tetapi aku tak peduli. Dalam pada itu, sang penelpon terus berbicara, menginstruksikan agar menarik napas, bla bla dan bla. Aku berusaha mengikutinya. Sekali, 2 kali, 3 kali. Aku gagal. Tetapi dia terus mencoba menenangkan sampai pada akhirnya aku bisa. Aku masih menangis. Tetapi napasku sudah mulai teratur. Pada saat itulah aku sadar bahwa yang menelponku adalah Z. Setelah kondisiku cukup terkendali, dia pun membiarkanku bercerita tentang traumaku, tentang kehilanganku, tentang sakitku yang tak jelas, dan banyak lagi. Kakak mau tahu sesuatu enggak? Tanyanya lembut. Kakak bisa bertahan sejauh ini untuk enggak nyakitin diri sendiri itu sudah menandakan kalau kakak kuat. Air mataku jatuh lagi. Sungguh, aku tidak kuat. Mungkin aku hanya terlalu pengecut untuk melakukan semua itu. Namun suatu hari nanti, entahlah, sebenarnya dialah yang kuat. Aku tahu ia pun sedang merawat luka-lukanya. Namun, ia masih bisa peduli dengan orang lain. Entah itu atas nama kemanusiaan atau agar orang lain tak perlu merasakan kesendirian di saat terpuruk seperti apa yang pernah ia lalui.
sebab ia tahu bahwa sendirian dalam menghadapi rasa sakit itu tidak mudah. Setelah hampir 1,5 jam mengobrol, panggilan pun diakhiri. Kami pun harus kembali melanjutkan aktivitas masing-masing. Perasaanku pun sudah lebih baik. Rasa cemasku sudah mereda. Aku sudah bisa membalas pesan pribadi yang ternyata sudah menumpuk selama ini. Aku selalu memohon pada Tuhan agar memberiku kekuatan dalam melalui rasa sakit ini. Dan benar saja, Tuhan Maha Baik. Aku percaya Z adalah salah satu penguat yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Z. Terima kasih semuanya.